Dengan bantuan Torol, para demon yang hadir bekerja sama satu demi satu, dan semua keberadaan mereka dilaporkan. Bahkan Sorol secara pribadi mencatat keberadaannya dalam beberapa hari terakhir, memberikan awal yang baik bagi para iblis. Sejumlah besar petunjuk dilaporkan, dan Kan dengan hati-hati membaca semua keberadaan ini. Benar bahwa ruang lingkup manajemen setiap iblis adalah bagian yang sangat kecil, tetapi sekarang, Kan memiliki keberadaan hampir semua orang. Bagaimana cara berpatroli, bagaimana mengatur, di mana ada fasilitas pertahanan utama, tidak mudah untuk melihatnya. Sekilas apa? Mengambil pujian untuk peta ini, itu pasti dapat ditukar dengan keuntungan yang cukup di tangan Feng Tianxing. Tapi ini bukan semua konspirasi Kan. Untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Feng Tianxing, Kan tidak sabar untuk menjual seluruh keluarga Hurley sebagai ganti kejayaan dan kekayaannya. Didorong oleh sumber daya, otak Kan meledak menjadi kebijaksanaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, saya perlu membandingkan. Anda meminta bawahan Anda untuk melaporkan keberadaan mereka terlebih dahulu, dan saya akan mempelajarinya dengan beberapa jenderal sihir Sorol. Saya pribadi akan datang untuk mengatur patroli hari ini nanti, dan Anda akan tinggal di stasiun Anda sendiri. Dengan rencanakan, semua iblis yang hadir sangat kooperatif. Termasuk Torol. Total hanya ada 5 orang, dan mereka berlima hampir menentukan masa depan semua iblis di camp ini. Setelah pemutaran film ini, Sorol menggelengkan kepalanya beberapa saat. Orang ini bersembunyi terlalu baik, tidak banyak tempat yang tidak cocok. Kinerja Kan sangat ditentukan. Setan-setan ini bukanlah pengkhianat sejak awal, dan mereka tidak takut pada bayangan. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui masalahnya? Satu-satunya orang yang bermasalah adalah dia Kan, tetapi dia tidak harus melapor kepada siapapun. Secara alami, tidak ada yang akan mengetahuinya. Saya pikir Feng Tianxing melakukan yang terbaik untuk membingungkan orang-orang seperti Cancer. Kita semua adalah orang-orang yang melayani Jenderal Hurley. Wajar jika kita tidak dapat mengetahuinya. Kurasa ini tidak terlalu dini. Patroli Jenderal Torol malam ini harus memintamu ditempatkan. Biarkan aku mengatur patroli mereka sekarang. Semakin Sorol memandangkan sekarang, semakin dia menyukainya. Bocah ini setia kepada Jenderal Hurley, dan dia tahu bahwa membagikan kekhawatirannya akan sangat berguna di masa depan. Dia mengangguk lagi dan lagi. Oke, kamu bisa mengaturnya. Beberapa dari kita hanya mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi malam ini. Setelah besok pagi, setelah memastikan tidak ada pengkhianat lain di dalam, kita akan melancarkan serangan umum ke semut yang berteriak-teriak di luar. Kan juga bersorak beberapa kali dengan setan-setan ini sebelum pergi. Hanya saja ketika dia memunggungi semua orang, rasa dingin di sudut mulutnya meresap ke dalam hatinya. Besok, vitalitas Anda akan sangat rusak hari ini, dan kemampuan Anda untuk bertahan di tempat ini besok. Kan langsung menemukan 2 jenderal sihir terdekatnya. Temukan salah satu dari mereka sendirian. Hari ini saya mengatur agar Anda dan Jieli berpatroli, tetapi Anda harus ingat bahwa Jieli adalah pengkhianat. Jenderal Torol dan saya telah berulang kali mengkonfirmasi, tetapi kami khawatir jika kami memanggilnya ke sini, dia mungkin tidak tertipu, jadi kamu sedang berpatroli kali ini. Pada saat itu, pengkhianat ini harus dibunuh. Untuk membiarkan dia melakukan tugas dengan tenang, berpikir bahwa dia belum ditemukan, aku akan memberitahunya bahwa kamu adalah seorang pengkhianat. Masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada yang bisa memberitahunya. Ingat, setelah itu selesai, saya akan melaporkan kredit Anda ke Hurley. Dewasa, selain itu, kali ini banyak orang yang memberontak. Jangan percaya kata-kata orang lain. Mereka yang berperilaku mencurigakan akan dibunuh. Pernyataan ini juga dielaborasi oleh Jieli. Tidak hanya Jieli, tetapi semua jenderal iblis hari ini telah menerima berita seperti itu. Dan iblis yang menjalankan misi bersama mereka adalah pengkhianat. Tugas mereka adalah membunuh pengkhianat ini. Dan posisi mereka semua berpatroli. Ternyata menunjuk ke tujuan yang sama, mencurigakan. Selama ada keraguan di hati, semua orang curiga. Hari ini, itu pasti pertempuran yang kacau dan berdarah, cukup untuk menyebabkan kerusakan internal yang serius pada para jenderal iblis ini, kecuali Torol dapat menemukan petunjuknya. Perintah yang dikeluarkan hari ini semuanya atas nama Torol. Untuk mencegah variabel terakhir ini, Kan kembali ke kediaman Torol dan menceritakan semua pengaturannya. Tetapi hanya sebatas melaporkan 2 orang mana yang sedang berpatroli bersama. Setelah meyakinkan Torol, Kan tidak buru-buru pergi. Sebaliknya, dia diam-diam meminta saudara laki-lakinya yang baik untuk pergi keluar mencari anak buah Feng Tianxing. Serangan hari ini adalah kesempatan emas. Kan telah menunggu di sini untuk kabar tentang saudara baiknya. Baru setelah nyala api di luar dan terjadi keributan, Kan tersadar. Saudara laki-lakinya yang baik takut dia tidak akan bisa melarikan diri. Jenderal iblis ini mengiringkan pencarian seperti karpet. Ada saat kekesalan di hati saya, dan sedikit kebahagiaan. Sayangnya, satu-satunya rekannya yang tersisa telah menghilang tanpa jejak. Untungnya, begitu dia mati, hadiah yang bisa dia dapatkan akan sedikit lebih banyak.
Lagi pula, saudara laki-lakinya yang baik semuanya telah meninggal di sini. Jadi Feng Tianxing tidak memiliki apapun untuk menghiburnya. Singkirkan penyesalan di hatinya, kan akan melanjutkan masalah ini. Setidaknya, Anda harus bekerja keras untuk maju demi masa depan Anda sendiri. Kan meninggalkan Kam dan berinisiatif melapor ke Jiang. Dia masih ingat melihat kemajuan kemarin, dan sekarang adalah kesempatan besar untuk menyerang. Begitu dia mendapatkan ide ini, Kan melihat dua setan dengan hidung memar dan wajah memar bergegas menuju kamar Torol. Pada saat ini, Kan tidak lagi ragu-ragu, dan segera bangkit dan segera melarikan diri keluar. Jenderal Torol, kami berdua telah diperintahkan oleh Kan untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah pengkhianat. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Saya curiga Kan membalas dendam pribadi. Ketika Kan mengeluarkan perintah kali ini, dia meminjam nama Sorol. Tidak peduli dari mana hal itu tidak diragukan lagi. Kecuali jika mereka sendiri memiliki beberapa kontradiksi, mereka akan skeptis terhadap kata-kata Kan. Bagaimanapun, mereka adalah musuh, dan keduanya juga karena kelalaian Kan. Meski hubungan keduanya kurang baik, mereka sudah beberapa kali bertemu. Setelah serangan putaran pertama ini, keduanya berhenti, dan setelah memeriksa dengan cermat, mereka menemukan masalahnya. Segera laporkan kembali. Setelah Sorol mendengar perkataan kedua orang ini, wajahnya menjadi lebih kaku. Warnanya biru besi. Dia secara alami tidak berpikir Sorol akan memiliki ide balas dendam yang begitu sederhana. Tetapi pada saat ini, dia memikirkan kemungkinan yang membuat punggungnya semakin dingin. Kemungkinan ini, biarkan dia duduk di tempat, sudah menggigil, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Suara raungan dan pertempuran di kejauhan tampaknya telah membuktikan bahwa spekulasinya benar. Tetapi dia sama sekali tidak mau mengakui hasil seperti itu, menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Saya telah melakukan sesuatu yang keliru, Jenderal Hurley. Aku minta maaf untukmu.